Hai, selamat datang kembali di channel Podcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian kedua yang berasal dari thread Simple Man yang berjudul Kembang Laruk. Jika kamu belum mendengarkan bagian pertama dari cerita ini, silahkan klik link di pojok kanan atas atau link yang sudah kami sertakan di deskripsi agar kamu tahu alur ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah kisah nyata yang diceritakan kembali oleh penulis. Di bagian kedua ini menceritakan tentang perjalanan Rizky dan rombongan pendaki lainnya untuk mendaki sebuah gunung. Mereka mendaki gunung dengan tujuan untuk menyelamatkan saudari Lika yang sukmanya terjebak di gunung itu. Namun belum sampai ke tujuan, banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silahkan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan daripada penasaran tentang kelanjutan dari cerita ini, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah kejadian, Rizky melihat kembaran dari Lika di dalam sebuah ruangan di rumah Lika, dan setelah ia bertemu dengan bapaknya Lika. Hari itu Rizky menginap di rumah Lika. Maknub juga mengurusi semua kebutuhannya selama sehari itu. Dan keesokan paginya, Bapak Lika menawarkan diri untuk mengantarkan mereka ke stasiun. Perjalanan mereka akan dimulai dari stasiun itu. Rizky kemudian teringat dengan rombongan Koco dan berniat menanyakan hal itu kepada Lika. Lika kemudian mengatakan kalau semua rombongan Koco ternyata tidak ikut. Yang ikut hanyalah Koco sendirian. Dan Lika mengatakan hanya orang-orang pilihan Lika yang ia bawa. Dan karena tujuan mereka juga bukan untuk pendaki, tetapi untuk mencari. Rizky kemudian bertanya, apa Koco tahu tentang maksud dan tujuan mereka? Dan Lika menjawab, Koco tidak perlu tahu dan dia harus ikut agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Dan Lika menjamin jika orang-orang bawaannya adalah orang-orang yang berguna. Sesampainya di stasiun, Bapak Lika kemudian langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada mereka berdua. Selepas itu, Lika berjalan dengan langkah kaki yang cepat, melewati banyak sekali orang yang ada di stasiun. Rupanya orang-orang pilihan Lika sudah berkumpul di sana. Dan di sana pula, Rizky akhirnya bisa melihat orang-orang pilihan Lika itu. Orang-orang itu tidak lain adalah seorang pemuda dengan rambut keriting panjang dengan badan tegap menyapa Lika dan Rizky. Satu orang lagi ialah seorang perempuan berambut pendek dengan jaket tebal. Ia pun juga mengangguk. Dan juga ada seorang anak yang mungkin lebih muda membawa tas lonjong dengan sepatu karet pendakian. Dan yang terakhir ialah Koco yang tidak lain adalah sahabat Rizky. Lika menyapa semua orang. Begitu juga dengan Rizky. Setelah semua orang berkumpul, mereka bergabung dengan penumpang kereta lain untuk berebut satu sama lain untuk bisa ikut dalam rombongan kereta ini. Dan siang itu, mereka berangkat ke tempat tujuan terakhir, tempat di mana tragedi naas ini bermula. Dan disinilah awal tempat mereka semua berpijak. Di dalam kereta, Rizky duduk di samping seorang bapak tua yang mengapit keranjang bambu yang nampaknya berisi ayam peliharaannya. Sedangkan Koco beradu tenaga berhimpit-himpitan dengan seorang tua berbadan bongsor. Sementara kawan-kawan Lika yang belum Rizky ketahui namanya
nampak sedang berbaur. Mereka berbicara dengan penumpang lain. Dan Lika sendiri tidak berhenti melihat Rizky sewaktu kereta terus melaju. Di dalam suasana kereta yang ramai, bapak tua yang duduk di samping Rizky kemudian membuka pembicaraan dengan Rizky. "Mau kemana, Dek?" Rizky mengangguk membalas hormat kepada si bapak tua itu. Kemudian ia menyebutkan nama sebuah tempat. Bapak itu lalu mengangguk mengerti. "Mau apa Dek ke sana?" tanya bapak itu lagi. Rizky melihat Lika sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari bapak itu. "Aku mau naik, Pak, ke gunung yang ada di..." Sebelum selesai Rizky mengatakan nama tempat itu, si bapak tiba-tiba berkata kepadanya dengan ekspresi wajah yang datar, "Urungkan." "Gimana, Pak? Maksud bapak gimana ya?" tanya Rizky. "Pokoknya urungkan," katanya lagi. Rizky mulai merasa tidak nyaman dengan bapak tua itu. Sorot matanya benar-benar berbeda dengan yang tadi. Rizky mencoba melihat ke arah Lika yang juga melihat dirinya dari bangku yang lumayan jauh. Saat menoleh kembali ke bapak tua itu, Rizky dibuat tersentak dari tempat duduknya. Kedua tangan orang tua itu memegang bagian wajah Rizky, lalu berteriak dengan sangat keras, "Urungkan, urungkan cah cilik." Untungnya salah satu kawan Lika, pria tegap dengan rambut panjang agak keriting itu datang. Pria itu langsung mendorong bapak tua itu sambil satu jari jempolnya seperti menyentuh keningnya. Anehnya, setelah melakukan hal itu, bapak tua itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Kejadian itu membuat Rizky menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di dalam gerbong. Untungnya, tidak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya. Semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing, dan pria tua itu kemudian berjalan mundur untuk meninggalkan Rizky. Bapak tua itu melihat kembali ke Rizky, kemudian bertanya lagi kepadanya, "Mau kemana, Dek?" Seperti itulah, belum sampai menginjak tanahnya saja, hal janggal sudah mulai terjadi. Rizky tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya sudah menunggunya. Kereta yang ditempuh oleh Rizky memakan waktu kurang lebih 10 jam. Itu pun baru menginjak satu kota. Karena ia harus segera bersiap untuk langsung naik ke kereta selanjutnya, yang juga memakan waktu yang tidak sedikit. Sejujurnya, ini adalah perjalanan yang paling melelahkan bagi Rizky. Mereka baru sampai di kota terakhir pukul 11 siang. Dan setelah itu, Lika baru bisa memimpin semua orang menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari stasiun terdekat. Sebuah bengkel tua yang entah dimiliki oleh siapa. Bengkel itu menampung mobil besar dan Lika menemui seseorang di sana. "Pale, iki aku," kata Lika kepada seorang laki-laki yang mengenakan kacamata hitam yang duduk sambil menyesap kopi. Laki-laki itu membuka kacamatanya dan langsung mengenali Lika. "Loh, kamu nak, kamu ngapain di sini? Kamu masih belum paham ya sama..." Belum juga orang itu selesai berbicara, Lika sudah memotong pembicaraannya. "Sekarang aku sudah bawa bunganya." Setelah mengatakan itu, laki-laki itu kemudian memandang ke semua orang. Ia nampak terkejut, terutama saat melihat wajah Rizky. "Dasar stres, jangan bilang kamu akan..." Lagi-lagi belum selesai berbicara, Lika memotong ucapan orang itu. "Sudah, sekarang antar kita semua ke rumahnya Mbah Kung ya. Kita ngomong aja di sana."
kata Lika. Orang itu masih menunjukkan ekspresi yang gelisah. Ia tidak berhenti melihat Rizky. Ini tentu saja hal yang sangat mengkhawatirkan. Kamu itu gak paham kapan harus berhentinya ya, kata pria itu. Semua orang kemudian naik ke sebuah mobil jeep butut milik orang itu. Rizky duduk di samping perempuan berambut pendek yang selalu tersenyum setiap kali Rizky tanpa sadar melihatnya. Koco sendiri juga lebih banyak diam, tidak seperti Koco yang biasanya. Dari stasiun, mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki gunung. Tempatnya sangat jauh di pedalaman. Sempat melewati bagian-bagian jalur setapak dengan pohon-pohon tinggi besar di kanan dan di kirinya. Bahkan mobil harus melaju di atas lintas sungai kecil. Dan setelah melewati segala harang rintang itu, barulah mereka melihat sebuah gapura yang dibangun dari batu bata merah. Jika diperhatikan, gapura ini cukup lama, dengan rumah-rumah di sepanjang jalan yang terus naik. Sampai akhirnya mobil jeep berhenti di satu rumah dengan halaman yang luas. Orang itu kemudian turun dan menuntun mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memberi makan ayam. Awalnya tidak ada yang terjadi dengan mereka. Bahkan setelah melihat Lika, tak ada perubahan ekspresi apapun, sampai orang tua itu melihat Rizky dan seketika wajahnya pun mulai berubah. Orang tua itu sontak berteriak dengan nada yang keras. "Kamu gila, apa maksudmu ini?" Lika kemudian maju dan berusaha menjelaskannya. Tapi kakek tua itu tidak mau mendengarkan Lika. "Ikut aku, kamu juga." Rizky termangu. Ia juga dipanggil oleh orang tua yang tidak dikenalinya itu bersamaan dengan Lika. Sementara Koco dan yang lain menunggu di sebuah bangunan mirip musola atau padepokan yang ada di bawah pohon rambutan. Di dalam ruangan itu, Mbah Kung, orang yang sudah bertahun-tahun diberi mandat menjadi juru kunci. Di atas tanah ini ia berteriak kepada Lika. Wajahnya benar-benar menakutkan, tidak seperti wajah tenang yang sebelumnya dia tunjukkan. "Kamu itu mencari masalah di sini. Gak begini caranya untuk mencari saudaramu. Bisa-bisa yang kamu bawa itu semuanya gak bisa pulang." Mendengar itu, Lika hanya bisa terdiam. Ia melihat orang tua itu, kemudian ia berdiri. Lika berusaha berkata dengan suara yang selembut mungkin. "Aku ngerti, Mbah, tapi Bapak semakin lama semakin tidak kuat menanggung ini. Ia juga menunggu Anda mencari si Mbak, tapi si Mbah juga gak bisa menemukan ujungnya. Selain itu, saya membawa si kembang. Saya juga membawa ini, Mbah." Lika menunjukkan sesuatu di dalam tas yang ia bawa. Melihat itu, seketika wajah orang tua itu nampak bingung. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi semakin pucat. Ia terus berjalan mundur. "Maksudmu apa? Kamu sampai membawa ini? Kamu tidak mau menghormati saya ya sebagai juru kunci di sini?" Lika berujar dengan suara yang teramat tenang. "Biar aku dan teman-temanku naik, Mbah. Mbah tidak perlu ikut campur. Semua sebab dan akibat siap aku tanggung sendiri, Mbah." Mbah Kung mengalihkan pandangannya melihat ke arah Rizky. Ia bisa tahu kalau ada yang tidak beres dari anak ini. Maka setelah itu, Mbah Kung mendekati Rizky. Kamu mau naik dengan perempuan ini?" Rizky melihat Lika sebelum mengangguk. Mbah Kung kemudian mengerti. Ia pun memijit bagian tungkuk belakang Rizky sembari berkata kepada Lika,
Ya sudah, aku tidak mau ikut campur urusanmu. Yang kamu bawa itu barang yang berbahaya. Anak kecil kayak kalian tidak akan bisa menolong saudaramu. Ini cara yang salah. Dasar anak stres. Bahkung masih memijit-mijit tungkuk Rizky. Tapi aku tidak bisa membiarkan anak ini saat kamu beri barang yang gak jelas seperti ini. Setidaknya dia harus memilih jalannya sendiri. Setelah perkataan Bahkung, tiba-tiba isi dalam perut Rizky seperti naik dengan sendirinya. Ia mulai merasa mual-mual dan semakin lama ia tidak bisa menahannya lagi. Rizky pun akhirnya memuntahkan isi di dalam perutnya. Seketika ia tersentak dari tempat duduknya saat ia melihat gumpalan darah yang seperti sepotong daging tapi dalam keadaan yang menyengat. Sekarang kutanya lagi, kamu mau pergi dengan anak perempuan itu? Tanya Bahkung kepada Rizky. Anehnya, Rizky tidak merasakan intimidasi dari Lika. Ia bahkan tidak peduli meskipun Lika memandangnya dengan sorot mata yang kosong. Rizky menatap Bahkung lalu berkata kepadanya, "Iya mbah, aku mau." Mendengar perkataan Rizky, Bahkung nampaknya kehabisan kata-kata. Beliau kemudian berujar kepada Lika dan Rizky, "Ya sudah, sekarang kalian semua istirahat dulu. Besok baru naik. Nanti malam akan turun hujan yang deras." Seperti yang dikatakan oleh Bahkung, malam harinya hujan turun dengan deras. Di dalam rumah milik Bahkung, Lika kemudian memperkenalkan satu persatu orang yang ia bawa untuk naik besok. Lika menunjuk orang yang paling tua di sini, seorang teman yang sudah lama Lika kenal. Pria tegap yang pernah menolong Rizky. Namanya adalah Prio. Ia selama ini bekerja sebagai seorang pemborong. Prio ini memiliki kebatinan yang kuat. Ia merasa kasihan sewaktu tahu bahwa keluarga Lika menghadapi masalah yang sangat sulit, sehingga ia menawarkan diri dalam pendakian ini. Lalu perempuan dengan potongan rambut pendek, ia adalah teman dari saudara Lika. Ia sebenarnya sudah lama menawarkan diri untuk membantu Lika, tapi baru kali ini ia mendapatkan kesempatan itu. Sedangkan yang satu lagi, mereka mengaku satu grup dengan saudara Lika dan hanya berniat untuk menolong sebisa mereka. Sedangkan Koco yang masih tidak mengerti kenapa list orang-orang yang datang berbeda seperti yang Lika jelaskan saat pertama kali menawarinya untuk ikut dalam pendakian. Ia masih belum diberitahu alasan yang sebenarnya oleh Lika. Lika hanya berujar kalau teman-teman mapalanya semuanya tidak bisa ikut dalam pendakian ini karena hal yang Lika sendiri tidak ketahui. Dan Rizky memilih diam, apalagi Lika sudah memohon kepadanya untuk merahasiakan ini kepada Koco. Perempuan itu berjanji bahwa tidak akan ada yang terjadi dalam pendakian ini. Singkat cerita, malam itu, sewaktu Rizky dan Koco sedang tidur di dalam ranjang yang ada di kamarnya, tiba-tiba Rizky dikejutkan dengan suara seperti benda jatuh. Suaranya sendiri keras sekali, sampai membuat tubuhnya seketika bangkit dari tempatnya tidur. Jantung Rizky berdegup kencang. Rizky benar-benar yakin kalau dia baru saja mendengar suara benda jatuh itu. Ia pun menyenggol badan Koco, berusaha membangunkannya agar ia ikut memeriksanya. Koco hanya menggeliat sambil berkata kepada Rizky, "Tidurlah, besok kita naik." "Sebentar, Cok. Bangun, ayo bangun. Aku tadi dengar sesuatu." Tapi Koco tidak menghiraukan dan hanya mengatakan, "Alah, sudahlah, tidur sana." Karena kesal, Rizky menjambak rambut Koco dan membuat anak itu seketika membuka kedua matanya dengan wajah yang dongkol. Lalu Koco berkata,
Ngapain sih? Kemudian Rizky menjelaskan kalau tadi ia mendengar suara benda jatuh dengan keras sekali. Rizky hanya berpikir bahwa ada yang tidak beres kala itu. Koco sebenarnya sudah mengatakan kepada Rizky untuk tidak terlalu memikirkan hal seperti itu. Ia bilang kalau yang Rizky dengar mungkin saja cuma kerungen atau suara yang sebenarnya tidak ada. Tapi belum selesai Koco berbicara, tiba-tiba suara benda jatuh itu terdengar kembali oleh mereka. Aduh, apa itu tadi? Koco kemudian melihat Rizky. Kali wajahnya nampak pucat. Itu yang tadi membuat aku bangun. Kamu dengar juga kan? Koco mengangguk. Rizky kemudian melangkah turun, yang kemudian diikuti oleh Koco. Rizky berjalan mengendap-endap di dalam rumah Mbah Kung bersama dengan Koco. Rumah Mbah Kung ini besar tapi masih berlantaikan tanah. Mereka melihat keluar, di mana seluruh ruangan dalam keadaan sunyi senyap. Tidak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Dan tak lama kemudian, lagi-lagi terdengar suara benda jatuh itu. Kala itu, suara itu terdengar lebih keras lagi. Penasaran dengan asal muasal suara itu, Rizky kemudian melangkahkan kakinya, sembari diikuti oleh Koco yang ada di belakangnya. Mereka mencari-cari asal suara itu sampai tertuju pada salah satu kamar. Koco sempat mengingatkan Rizky, gak usah lihat-lihat yang begituan, ya sopan, yuk balik lagi ke kamar yuk. Tapi Rizky sudah kepalang penasaran. Ia melihat pintu yang dicat dengan warna hijau tua itu. Dan tak lama kemudian, dia mendorongnya secara pelan. Di dalam sana, Rizky mendengar suara-suara lain. Selain suara benda jatuh, ada suara seperti anak-anak yang sedang bermain. Orang normal tentu saja berpikir, bagaimana mungkin di jam selarut ini masih ada anak-anak yang terbangun. Rizky bersama dengan Koco kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka kala itu. Dan di dalam sana, Rizky melihat ada anak-anak perempuan kecil. Rambutnya panjang sampai sepunggung, sedang berlari-lari di dalam kamar. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih. Rizky dan Koco tentu saja bingung melihat itu. Bukankah Mbah Kung tinggal sendirian di dalam rumah ini bersama dengan Mas Arman, sopir jeep yang sudah mengantar mereka? Lalu, siapakah anak-anak ini? Apa mereka cucu-cucu Mbah Kung? Pikir Rizky saat itu. Tapi pemandangan ini belum dijawab dari mana suara benda jatuh itu datang. Jadi, sewaktu Rizky dan Koco sedang memandangi anak-anak itu, anak-anak yang berlarian itu tiba-tiba terdengar suara sekali ketuk dengan klap. Dan anak-anak perempuan itu kemudian berlarian menuju ke satu lemari tua. Lemari tua itu dibuat dari kayu jati. Anak-anak perempuan itu kemudian mengerumuni lemari dan mengangkat tangannya seperti orang yang menunggu buah jatuh dari pohon. Maka Rizky dan Koco kemudian mengedarkan pandangannya melihat ke arah atas. Dan rupanya, di atas lemari ada seorang wanita yang rambutnya panjang sedang menunduk melihat ke bawah. Wanita itu sedang dalam posisi orang yang seperti merangkak. Anak-anak perempuan itu tertawa, masih mengadahkan kedua tangannya. Dan suara itu akhirnya terjawab saat Rizky dan Koco melihatnya. Mereka berdua melihat kepala wanita yang ada di atas lemari jatuh dan menghantam tanah. Dan ternyata suara kepala yang jatuh itulah menimbulkan suara berdebam yang sangat keras. Sontak saja Rizky dan Koco terdiam kala itu, terutama saat anak-anak itu tiba-tiba senyap dan melihat ke arah Rizky dan Koco yang sedang mengintip. Anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco. Tapi sialnya, anak-anak kecil itu tak satu pun yang memiliki wajah.
termasuk sepotong kepala yang ada di tangannya. Rizky seketika membanting pintu itu. Kemudian mereka berlari bersama. Mereka cepat-cepat menuju kamar. "Apa itu tadi?" ujar Rizky yang benar-benar merasa ketakutan. Koco masih berdiri di depan pintu, seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap-usap wajahnya. Setelah ia cukup tenang, Rizky melihat ke arah Koco. "Kamu ngapain di situ? Ayo sini!" Tapi Koco bergeming dari tempatnya. Ia masih terdiam, mematung seperti orang yang melamun. Rizky pun berdiri mendekati Koco. "Kenapa sih kamu ini, Bud?" Koco masih terdiam kala itu. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco yang sedang melihat sesuatu. Dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jemari tangannya. Rizky seketika terdiam. Ia tidak dapat bergerak. "Mas, kamu besok mau naik ya?" kata wanita itu. Meskipun tak memiliki wajah, suara itu seperti keluar dari dirinya. Dan tidak hanya itu, suaranya terdengar begitu lembut dan halus. Rizky tak menjawab, Koco pun juga sama. "Di atas itu tempat yang paling jahat-jahat loh. Kalau aku jadi kamu, aku gak akan milih ke sana. Mending di sini saja. Enak mas sama aku. Aku tidak akan sampai mencabut sukmamu seperti yang akan mereka lakukan kepadamu, mas." Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh ke tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang. "Kesini mas, di sini saja sama aku." Rizky menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak sembari tubuhnya menyenggol Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dengan Koco. Tapi anehnya, Koco masih diam, seperti orang yang benar-benar kosong. Cok, sadar Cok, sadar." Wanita itu kemudian mendekat. Angin seperti bertiup, membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia pun menyenggol Koco lebih keras lagi. Dan saat itulah Rizky melihat kepala Koco jatuh dan menghantam ke tanah. Pagi harinya, Rizky dibangunkan oleh Koco dengan cara menepuk pipinya. "Wih, bangun dulu, bangun. Tidur kayak mayit aja. Ayo bangun. Cepat mandi, terus pergi gitu loh. Bujangan tapi bangun siang." Rizky melihat Koco kala itu sudah rapi. Baju dan perlengkapan mendaki juga sudah siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya. Setelah semalaman, ia merasa kalau benar-benar melihat hantu wanita yang menghuni rumah Mbahku. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk bersiap seperti yang lainnya. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul yang lain. Di luar rumah, Koco, Lika, Rio, Putri, dan Andris sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan mulai mendaki saat matahari sejajar di atas kepala. Maka mereka pun bersiap bersama. Tapi Mbahku yang sedang duduk di teras depan rumah sembari menyesap tembakau memanggil Rizky. Ia kemudian bertanya, "Sudah ketemu sama hantunya rumah ini? Gimana? Kamu masih mau nekat ikut naik ke atas gunung?" Mendengar perkataan Mbahku, Rizky melihat Lika. "Iya Mbah, saya mau ikut," kata Rizky. Mbahku kemudian mengangguk.
Sudah, yang kamu lihat semalam itu masih gak ada apa-apanya sama yang akan kamu lihat di atas. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri ya, kata mbahku. Rizky mengangguk. Siang itu, mereka berenam memulai jalan mereka untuk mulai mendaki menuju pos pertama. Rizky yang notabene-nya belum pernah satu kali pun naik gunung, tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal, ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakannya kala itu. Satu hal yang tidak ia pahami, kenapa dia sampai seperti ini hanya karena pada satu wanita saja. Apalagi wanita itu belum terlalu lama ia kenal. Tapi seolah Rizky mau melakukan apapun untuk Lika yang memang memiliki paras yang cantik yang tidak bisa Rizky gambarkan. Jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa dia gambarkan, ia jauh di atas kecantikan banyak wanita. Pada pendakian pertama ini, Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas, banyak orang memilih gunung untuk menenangkan diri. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Dan tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendiri kala itu. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Ia menyenggol Rizky, lalu berujar, "Gimana? Enak ya naik gunung? Sudah kubilang kan dari dulu. Kamu kalau dulu mau naik, sudah ku ajak kamu ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama lain. Kecuali Lika, ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup semakin cepat. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya, masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian seperti apa yang orang-orang pernah katakan. Nyatanya, baik fisik maupun mental Rizky masih terlihat baik-baik saja kala itu. Tapi, semua baru terjawab saat kurang lebih sudah 1,5 jam mereka bergerak terus naik, ditambah tanah yang sudah mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menggunakan otot kaki lebih kuat untuk menanjak. Dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela nafas lebih sering, bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco, tapi juga oleh yang lain. Rio sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Istirahat dulu ya." Mendengar itu, Lika nampak tidak senang. Tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Ia merasa tidak enak, sehingga sempat berkata kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula, pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini. Koco yang melihat kondisi Rizky menggampar pipi bocah itu. "Dasar kamu mau pingsan. Kalau tidak istirahat, tambah semuanya nanti kerepotan. Sudah, istirahat dulu," tambah Koco. Koco bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, "Naik gunung itu susah kan? Makanya tak suruh kamu lari-lari kecil dulu. Kamu gak nurut." Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ, Rio dan Lika sempat berbicara berdua. Sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky mengobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik nanti. "Membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak," kata Putri. Dan disinilah
Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Ia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengoleksi gunung mana saja yang sudah pernah ia jelajahi. Dia bilang perempuan itu punya batas kebebasan, yaitu saat perempuan sudah menikah. Andris juga sama seperti Putri. Hanya saja, ia masih memiliki batasan. Ia tidak senekat dan seketagihan seperti Putri. Berbicara dengan kedua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk beristirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba bisa berubah dalam hitungan jam. Dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco, kira-kira berapa jam lagi mereka sampai ke pos 1? Koco mengatakan, jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Mendengar hal itu, Rizky pun bernafas lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba was-was. Seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya, hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Prio dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi yang bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya seolah berpikir. Tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Bukan tahu, lebih ke kalau dia pernah melewati jalan ini. Di dalam kepalanya berputar ingatan seperti deja vu yang membuat Rizky terus melihat ke jalur yang sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan yang lain semakin merapatkan tangan, berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya baik Prio ataupun Putri sudah merasakan gelagat tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes, karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa. Bahkan dia melotot, seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia cukup kaget. Rupanya benar yang orang bilang. Di gunung, orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Prio, dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga pergi, berjalan menjauh, sampai Rizky dan Koco, serta Lika tidak bisa melihat mereka lagi. Hal ini dirasa benar-benar mencurigakan oleh Rizky dan yang lainnya. Rizky sendiri masih waspada. Jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar, tubuhnya mulai merinding. Rizky berdiri. Tubuhnya benar-benar merasa menggigil. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh. Tapi Rizky memilih untuk menghindar. Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh darinya. Di dekat pohon, di sisi jurang, Rizky lalu melihatnya. Ia melihat sesosok wanita tua. Nenek-nenek sedang membawa kayu dengan kain jarik. Anehnya, wanita tua itu menyeringai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal dengan tempurung kepalanya yang lain seperti orang yang menderita cacat pada bagian kepalanya.
Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya yang memiliki kuku hitam panjang, seolah sedang berbicara dengan Rizky. Untungnya, dalam sepersekian detik, seseorang menepuk bahunya. Itu adalah Priyo yang kemudian bertanya kepada Rizky, "Dia ada di sini ya?" Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. Sesaat setelah Priyo mengatakan itu, Rizky merasa aneh. Ternyata sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya itu. Setelah itu, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Kali ini, Putrilah yang akan memimpin, sementara Lika ada di posisi belakang. Hanya dalam waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1, yang rupanya terdapat satu bangunan yang kecil itu, mereka kemudian berembuk apakah harus melanjutkan atau tetap berada di pos 1. Koco memberitahu untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Seharusnya tidak lama, dan di sana akan lebih baik daripada di sini. Apalagi nanti kalau sudah turun hujan. Lika juga sependapat. Hanya Andris yang menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam. Mereka menunggu keputusan dari Rizky. Sebenarnya, jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju. Dia condong setuju dengan Andris. Melihat langit juga semakin gelap. Apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada yang berbisik kepadanya. Dan bisikan itu berbunyi, "Cahwangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian berhenti di pos 2. Andris pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjalanan saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun. Apapun Rizky lakukan demi Lika. Dan di sini Rizky kemudian baru teringat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung, setidaknya ada satu orang porter yang bertugas membimbing mereka, atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Priyo kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos 4 ada satu porter yang sudah menunggu, dan di sana juga pendakian utamanya kita mulai." Anehnya, setelah Priyo mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hujan rintik sedang turun, sehingga menyulitkan pendakian ini, apalagi bagi Rizky yang benar-benar buta tentang teknik pendakian, tidak seperti yang lainnya. Mereka bisa tahu mana tanah yang bisa dilewati maupun tanah yang membuat mereka tergelincir. Koco bahkan memberitahu, pakai hidung untuk melihat tanah yang kering, jangan pakai mata. Meskipun Rizky tidak mengerti, ia ditempatkan di tengah rombongan. Jadi, beberapa kali Koco dan Andris bisa membantu Rizky secara bergantian saat tanah yang harus dilewati oleh mereka semakin curam. Mereka baru berhenti di tengah-tengah pendakian saat rasa hari sudah semakin gelap. Rizky menghela nafas semakin sering. Belum pernah rasanya dia sampai selelah ini. Rizky meminum air bersama Koco, dan lagi-lagi dia melihat Priyo dan ketiga orang lainnya sedang berbicara serius. Mereka seperti sengaja menjauhi dirinya bersama Koco. Hal ini tentu saja membuat Rizky mulai jengkel. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Bukankah mereka mendaki bersama? Seharusnya tidak perlu ada rahasia di antara mereka. Anehnya, Koco yang biasa sensitif dengan hal ini nampak tidak peduli. Koco bahkan memberikan ujangan kepada Rizky kalau hal seperti ini biasa saja. Orang-orang melakukan itu untuk menentukan siapa yang nantinya akan memimpin. Dan Koco maupun Rizky pasti mereka dianggap sebagai anak bawangan saja. Rizky yang tidak tahan kemudian mendekat.
Mereka bergerombol sedang membicarakan sesuatu di balik pohon besar. Di sana, langkah Rizky kemudian terhenti saat dari tempatnya sedang berdiri. Ia bisa mendengar Prio sedang berkata, "Pos 1 sampai pos 2, omahe Nyai kan?" "Nyai?" Pertanyaan dalam batin Rizky. Ia tidak mengerti siapa yang dimaksud Nyai ini. Andris kemudian berkata, "Pos 1 sampai pos 3. Nyai biasanya bisa naik sampai situ." Kemudian Putri pun berbicara, "Kampungnya di mana?" "Pos 4 paling," jawab Lika. Mereka semua terdengar serius. "Kampung Nyai?" Ketika Rizky sedang menguping, tiba-tiba suara itu seperti kembali. "Anak wangi, punyanya siapa?" Rizky hanya diam. Sekujur tubuhnya semakin menggigil. Entah karena hujan atau entah karena suara itu. Tapi Rizky kemudian berusaha melawan dirinya. Ia kemudian bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi sialnya, Rio dan yang lain memergokinya. "Kamu ngapain di sini?" Rizky tidak bisa menjawab. Putri kemudian melindungi Rizky. Udah, gak apa-apa. Ayo. Akhirnya Prio meninggalkan Rizky menuju ke tempat Koco. Andris hanya bisa diam. Sorot matanya nampak bersimpati. Sementara Lika, ia tidak melihat Rizky sama sekali. Hanya Putri yang sejak tadi ada untuknya. "Ayo siap-siap, dikit lagi sampai." Rizky kali ini ditempatkan di belakang Prio. Di tengah-tengah perjalanan yang semakin sulit, Rizky masih mendengar suara itu. Suara tipis seperti suara mbah-mbah tua. Tapi ada suara tertawa di balik bisikan itu. Beberapa kali Rizky melihat ke orang lain, tapi tidak ada yang merasakan hal itu. Semakin mereka bergerak maju, rasanya semakin jauh ke tempat yang akan mereka tuju. Baik Koco dengan yang lain mulai merasakan letih. Putri bahkan menggelengkan kepalanya setiap kali Lika melihatnya seperti sedang menjalin komunikasi. Rio meminta berhenti lagi. Kali ini kabut mulai turun. Hujan masih rintik-rintik. Rizky kemudian untuk pertama kalinya mengatakan, "Mas, sepertinya salah jalan." Rio sontak bingung. Salah jalan? Mana mungkin? Tempat ini hanya memiliki satu jalur. Dan Lika pun mendekat. "Kok bisa kamu ngomong gitu?" Rizky kemudian menunjuk pohon besar. Di situ, jalannya selepas melewati pohon yang itu. Rio dan yang lain saling menatap satu sama lain. Bahkan Koco hanya bisa memandang Rizky secara janggal. Koco yang melihat pohon itu kemudian mendekati Rizky sebelum menampar pelan pipinya. "Kamu ngelindur ya? Bukannya sama saja jalannya? Orang kita sudah melewatinya tadi. Masa kita harus kembali lagi ke sana?" Rizky bingung menjelaskannya. Intinya, mereka harus kembali lagi, tapi dari sisi kiri pohonnya, bukan dari kanan seperti tadi. Putri nampaknya yang sudah mengerti maksud Rizky. Ia kemudian meminta yang lain melakukannya, meski terasa konyol. Semua orang kembali. Setelah mereka berada di balik pohon besar yang menyerupai trambesi, Rizky yang memimpin jalan melewati jalur kiri. Mereka pun melangkah bersama-sama. Rizky sempat melirik Lika yang sekarang nampaknya mulai tertarik dengan Rizky. Persetan, Rizky hanya mau dengan wanita ini. Tapi yang seperti Koco katakan, jalannya sama saja. Bangsat, sama saja. Tapi Rizky belum berhenti berjalan. Ia memutar sekali lagi yang otomatis membuat yang lainnya tambah bingung. Loh, kamu mau balik lagi? Tapi Rizky tetap melanjutkan langkahnya. Barulah setelah itu, mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat memutar, seharusnya mereka sampai di posisi semula sebelum melewati pohon. Tapi nyatanya, jalan ketika Rizky mengitari pohon itu, jalan itu berubah. Dan akhirnya, Rizky menemukan jalan ke pos 2.
Rizky kemudian menoleh ke orang-orang. Koco akhirnya menyadari ada yang aneh dengan pendakian ini. Kemudian tiba-tiba Rizky mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini sungguh bau paling busuk sampai Rizky memutahkan isi perutnya. Prio dan yang lainnya seketika mendekat. Lika ikut mendekat, tapi Rizky semakin mencium bau busuk itu. Ia pun melihat Lika, dan tidak salah lagi, aroma itu berasal dari tas yang Lika bawa. "Kamu bawa apa? Kamu bawa apa?" Rizky melangkah mundur. Koco tentu saja membantu Rizky menjauhkannya dengan Lika. "Ada apa? Ada apa? Ada apa ini?" Lika berusaha memberi gestur agar Rizky tetap tenang, tapi Rizky terus mendorong agar Lika memberitahu apa yang ia bawa. Lika kemudian melihat Putri dan Prio. Mereka berdua mengangguk, seolah mengatakan, biarlah Rizky melihat isinya. Gak usah ada yang ditutup-tutupi lagi. Lika pun mengangguk, mencondongkan tas miliknya ke arah Rizky yang direbut oleh Koco. Koco kemudian memberikan tas itu kepada Rizky. Dan akhirnya, anak laki-laki itu pun membuka tas Lika. Di dalam tas itu, bersama dengan Koco, Rizky mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Semburan aroma busuk membuat Rizky memalingkan wajahnya. Saat benda itu diangkat, Koco dan juga Rizky tersentak. Ia langsung melemparkan benda itu. Yang Rizky dan Koco lihat kala itu adalah kepala perempuan. Tapi anehnya, Koco hanya melihat potongan kepala itu dengan wajah yang biasa saja. Justru Koco merasa aneh melihat Rizky yang melompat mundur sambil menunjuk potongan kepala itu. Putri, Prio, dan yang lain saling memandang satu sama lain. "Dia kenapa?" ujar Koco. "Kamu lihat apa, Riz? Apa sih yang kamu lihat?" teriak Koco secara bingung. Itu setan." Rizky terus menunjuk, tapi Koco semakin bingung. Ia melihat ke tanah, mencari-cari tempat yang ditunjuk oleh Rizky. Rizky kemudian melihat Lika yang juga nampak bingung saat itu. Dan saat itulah, di belakang Andris, ia bisa melihat nenek tua menyeringai dari bahu anak laki-laki itu sambil berkata kepadanya, "Anak yang wangi, sudah ada yang punya. Ikut simbah yuk, jangan naik lagi. Di atas bahaya." Wanita tua itu kemudian menempelkan jari yang berkuku panjang hitam ke mulutnya. Ia berjalan di belakang Prio. Rizky kemudian berlari pergi dari tempat itu.